Kita hidup di dunia ini pasti tidak luput dari apa yang namanya stres. Stres masalah pekerjaan, masalah keuangan, percintaan, maupun masalah di sekolah. Terus, apakah kalian pernah memikirkan bagaimana menyikapi stres itu sendiri? Bagaimana mengatasi stres itu sendiri? Atau bahkan bagaimana bersahabat dengan stres itu sendiri? Perkenalkan, nama saya Leo. Saat ini Anda menonton channel Mau Tahu, Mau Dong pastinya. Sebelum melanjutkan, teman-teman bisa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Ada seorang psikolog mengatakan seperti ini. Mengapa kita harus takut dengan stres? Mengapa kita harus merasa ngeri dengan stres? Karena sejak kita dilahirkan, sesungguhnya kita sudah dilatih untuk menghadapi stres. Pada waktu bayi di dalam kandungan, keadaannya yang tenang, tidak ada suara keras menembus ke dalam kandungan. Tenang, sunyi, dan hangat. Tetapi pada saat bayi dilahirkan di dunia ini, pada saat itulah untuk pertama kalinya seorang bayi menghadapi stres. Kenapa bisa demikian? Karena biasanya kalau dilahirkan di rumah sakit, di ruang operasi, suhu ruangan itu diatur dingin sekali. Bayi itu pertama kali merasakan udara yang dingin sekali. Apalagi kalau ada peralatan medis yang jatuh, karena sang bayi tidak pernah mendengar suara yang keras di dalam kandungan. Dia menjadi stres. Karena perubahan yang sangat mendadak itu, bayi ini lalu menangis. Menangis itulah tanda-tanda stres pertama yang dialami oleh seorang bayi. Belum lagi kalau sampai si bayi tidak menangis. Bayi ini akan sengaja dibuat menangis. Salah satunya dicelupkan ke dalam air dingin. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah menghadapi stres. Sesungguhnya stres merupakan bagian dari setiap kehidupan. Jadi janganlah menganggap stres itu sebagai sesuatu yang menakutkan ya. Di dalam kehidupan ada dua macam stres. Pertama, stres yang membawa kemajuan yang disebut dengan eustress. Jadi kalau kita tidak mau stres, ya maka kita tidak akan maju. Kedua, stres yang mengakibatkan kehancuran yang merugikan diri kita sendiri yang dinamakan distress. Contoh dari eustress seperti ini. Ada seorang pengusaha yang mengalami stres. Dia mengalami stres karena finansial perusahaannya yang tidak bagus. Akhirnya dia berusaha mencari cara, memikirkan suatu ide, belajar untuk membuat suatu inovasi baru bagi perusahaannya. Mengalami kegagalan dan dia mencoba lagi. Dan pada akhirnya dia berhasil. Kemudian stresnya hilang. Apakah akibatnya? Kemajuan, pengetahuan bertambah, dan rezeki pun bertambah. Itulah stres yang membawa kemajuan. Tetapi sebaliknya, kalau stres itu menjadi beban, menjadi tekanan yang sangat berat, sehingga membuat orang itu tidak mampu lagi menghadapi permasalahan yang dihadapinya, itulah yang dikatakan distress, stres yang membawa kehancuran. Apakah sebetulnya stres itu? Stres artinya tekanan, beban. Kalau ada air yang mengalir kemudian diberi penghalang, dibendung dengan kayu atau beton. Kayu atau beton itu mendapatkan tekanan air. Tekanan itulah adalah stres. Kalau kayu itu mampu menahan, maka air itu terbendung. Kayu itu menjadi bermanfaat dan membawa kemajuan. Kalau bendungan ini tidak mampu menahan air tersebut, maka bendungan itu jebol dan membawa dampak negatif. Air yang menekan itu dinamakan stresor. Stresor itulah yang mengakibatkan stres. Mungkin masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah lingkungan, dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik adalah, ternyata antara eustress dan distress itu tidak dapat diketahui batasannya. Karena batas eustress dan distress adalah relatif. Mengapa bisa dikatakan relatif? Karena batasannya itu berbeda-beda, tergantung dari pribadi masing-masing orang. Jadi apakah masalah ini menjadi eustress atau distress? Tergantung pada diri kita, pada kondisi kita, dan yang paling penting adalah cara kita berpikir. Suatu masalah bagi Anda mungkin menjadi eustress, tetapi bagi orang lain mungkin bisa menjadi distress.
Ada hal yang juga harus diketahui. Suatu masalah bisa menjadi eustress atau distress tergantung juga pada lamanya masalah itu berlangsung. Kalau masalah itu bisa segera diatasi, maka masalah itu cenderung menjadi eustress. Tetapi kalau berlarut-larut, masalah itu mungkin bisa menjadi distress. Lama atau sebentar suatu masalah juga relatif. Balik lagi tergantung bagaimana sikap kita, cara berpikir kita, pandangan hidup kita. Hal-hal itulah yang sangat-sangat menentukan. Menentukan apakah kita ingin menjadikan suatu masalah itu menjadi stres yang menghancurkan atau stres yang membawa kemajuan. Semua itu sepenuhnya tergantung kepada diri kita. Untuk itu, minimal kita harus mempunyai bendungan air, mempunyai pengetahuan, daya tahan untuk bertahan. Ya, kecuali kita tidak punya keinginan untuk maju, biarkanlah saja apa adanya. Kalau kita mempunyai pengetahuan, selalu belajar dan mencari cara untuk tetap bertahan, nantinya kalau mendapatkan tekanan, kita mampu bertahan. Penahan ini akan menjadi lebih tebal. Kalau menjadi lebih tebal, penahan ini akan siap menerima tendangan yang lebih keras. Kalau dulu hanya 1 lapis, lalu menjadi 2 lapis, sekarang menjadi 3 lapis. Dan kalau dia mampu menghadapi, penahannya menjadi lebih tebal lagi. Dan dengan ini, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang dewasa batinnya. Bagi teman-teman yang mau sharing, boleh komen di kolom komentar ya, pelajaran apa yang bisa diambil dari video kali ini. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Saya undur diri dan terima kasih.